Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Odelia Aspasya, Olga Dwi Damara, dan Salvia Indriani akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Kenabian. Latar belakang dari konsep kenabian yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi, langit, dan seisinya dengan sangat sempurna. Begitu juga Allah telah menciptakan manusia yang merupakan makhluk paling sempurna. Manusia Allah ciptakan dengan kelebihan memiliki akal untuk berpikir dan dapat membedakan sesuatu yang hak dan batil. Namun di balik alam nyata ini, terdapat perkara-perkara goib yang tidak mungkin diketahui manusia kecuali melalui wahyu dan syariat. Oleh karena itu, atas kebijaksanaan dan belas kasih-Nya, Allah mengutus manusia-manusia pilihan untuk menjadi nabi dan rasul yang bertugas menyampaikan agama Islam yang hak kepada umat manusia. Sebagai umat Islam, kita wajib percaya dan mengimani adanya Rasul sebagai utusan Allah. Sebab hal itu telah tercantum dalam rukun iman yang keempat. Di samping itu, persoalan-persoalan nubuwah merupakan persoalan prinsip, karena pengingkaran terhadap adanya Nabi dan Rasul berarti juga mengingkari adanya wahyu. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, perlu untuk mengkaji tentang konsep kenabian dalam agama Islam, tugas-tugas Nabi, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Selanjutnya, konsep kenabian akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Odelia Aspasya. Yang pertama yaitu konsep kenabian. Mengenai pengertian Nabi dan Rasul terdapat beberapa pandangan, namun intinya sama. Misalnya dalam Ensiklopedia Islam Indonesia dijelaskan bahwa Nabi jamaknya Anbiya atau Nabiun. Menurut bahasa Arab berarti orang yang memberitakan atau menyampaikan berita. Kata Nabi itu dalam teologi Islam dipahami oleh para teolog sebagai kata yang mengacu kepada manusia pilihan Tuhan, yakni manusia yang tergolong tingkatan tertinggi. Kata Al-Anbiya adalah bentuk jamak dari kata An-Nabi, diambil dari kata Naba. Di dalam sejarah kamus dijelaskan bahwa An-Nabi berarti orang yang menyampaikan berita dari Allah Ta'ala. Allah memberi kabar kepada Nabi tentang keesaannya, menjelaskan masalah-masalah yang gaib dan memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Dikatakan bahwa an-nubuwah yaitu arifah, seseorang dikatakan sebagai Nabi karena ketinggian derajatnya di hadapan manusia lainnya. Kenabian adalah pemberian Allah dan kekhususan serta keistimewaan dari Yang Maha Tinggi lagi Yang Maha Kuasa kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kenabian itu berbeda dengan kerajaan dan adalah yang pertama, kenabian adalah khusus untuk orang-orang lelaki. Tidak akan ada wanita untuk selamanya. Beberapa pendapat yang mengatakan kenabian itu kadang-kadang ada pada orang wanita. Yang kedua, kenabian itu selamanya tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir. Kenabian tidak akan diberikan kepada orang-orang muslim, berbeda dengan kerajaan dan kekuasaan yang kadang-kadang diberikan selain orang-orang mukmin. Kenabian itu tidak dengan jalan mewaris. Seorang nabi yang dilahirkan sama sekali tidak dengan jalan mewarisi dari ayahnya. Bahkan kenabian itu keistimewaan murni dari Tuhan. Tugas Nabi dan Rasul yaitu Nabi atau Rasul ialah orang-orang pilihan Allah yang di mana Allah itu memberi mereka untuk mengembangkan dakwah kepada hamba-hambanya, memberikan kabar baik kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala dan imbalan yang baik serta kehidupan berkecukupan dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta memberi ancaman kepada orang-orang kafir yang beramal jelek bahwa mereka akan mendapatkan siksaan dan tempat kembali yang amat buruk. Hal tersebut sesuai dengan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah 6 ayat 48 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sejalan dengan keterangan tersebut, maka diutusnya para rasul adalah agar mereka menyampaikan panggilan atau peringatan dari langit kepada penduduk bumi. Mereka harus mengajak manusia untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa,
yang tidak bersekutu dan tidak ada selainnya, menganjurkan kepada keadilan dan kebenaran, menyampaikan setiap orang dengan akidah dan keimanannya untuk berbuat baik dan meninggalkan kejelekannya, untuk menghindari kepentingan-kepentingan pribadi dan mengerjakan kewajiban-kewajiban untuk kepentingan atau kemaslahatan bersama. Yang selanjutnya yaitu tugas dari seorang Rasul. Secara garis besar, menurut Afif Abdullah dalam bukunya membagi tugas kenabian itu menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu untuk menyerukan iman kepada Allah dan mengesahkannya. Iman kepada Allah pada dasarnya merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia. Setiap individu merasa bahwa ia mendapatkan dan menggantungkan dirinya kepada kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya. Tetapi manusia mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan kekuatan mana yang lebih tinggi itu. Ada yang menggambarkan dengan kekuatan alam, ada yang menggambarkan sebagai ciptaannya atau sebagai patung yang dibuatnya sendiri, bahkan menggambarkan kekuatan itu dengan hal lain. Kemudian maka dari itu diutuslah para nabi untuk meluruskan kesesatan tersebut, di samping memberi petunjuk kepada akal manusia agar berkeyakinan atau beriktikad kepada adanya Allah dan mengesahkannya. Yang kedua yaitu menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan amal perbuatan. Yang kedua yaitu mengajak iman kepada hari akhirat adalah merupakan salah satu tugas kenabian. Iman kepada hari akhirat berarti mengimani masalah gaib yang pada hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia tanpa adanya petunjuk para nabi. Tidak adanya kepercayaan terhadap kehidupan sesudah mati mengakibatkan kegoncangan dahsyat pada diri manusia, baik dalam kehidupan individual maupun sosial kemasyarakatan, sehingga mereka mudah dilanda kezaliman dan hilang martabat serta kemuliaan. Selain itu, menyerukan iman kepada hari akhir, yaitu untuk kepercayaan terhadap hari akhirat merupakan kendali setiap perbuatan manusia, di samping sebagai penuntun ke arah kebajikan dan mengekang terjadinya tindak kejahatan. Yang ketiga itu menerangkan syariat yang bertujuan tercapainya kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Di antara tugas kenabian adalah memberi petunjuk kepada manusia tentang keutamaan atau syariat Allah yang dapat mengantarkan mereka ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Risalah para nabi itu berfungsi sebagai penerang bagi pentingnya amal kebajikan yang bisa menuntun umat manusia ke dalam keridhaan Allah dan pembangunan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tugas para rasul. Ahmad Ali Asyabuni dalam bukunya An-Nubuwah wal Anbiya, mereka menerangkan tentang tugas para rasul yang terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama menyeru makhluk untuk menyembah kepada Allah saja, tidak ada selain Allah. Pada akhirnya tugas ini merupakan tugas yang asasi atau tugas pokok atau tugas terbesar, yaitu mengenalkan makhluk kepada Khalik atau pencipta yang maha tinggi, maha luhur. Selain itu juga mengajar manusia agar mengimani keesaannya dan beribadah hanya kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah kepada manusia. Allah telah menjadikan tugas atau menyampaikan risalah sebagai salah satu tanda kerasulan seseorang. Yang ketiga yaitu menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat menjadi teladan yang baik bagi manusia atau menjadi contoh yang baik. Yang kelima, memperingatkan manusia mengenai tempat kembalinya sesudah kehidupan di dunia ini. Bahwa sesudah kehidupan yang fana ini akan ada kehidupan selanjutnya. Untuk yang keenam, yaitu untuk memalingkan perhatian manusia dari kehidupan fana ke kehidupan yang abadi atau kehidupan selanjutnya. Yang ketujuh, yaitu para rasul diutus agar manusia tidak dapat mengemukakan alasan untuk membantah Allah. Selanjutnya itu sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Lebih tepatnya sifat
wajib bagi Rasul. Yang pertama yaitu as-siddiq, artinya benar. Wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat benar atau jujur. Yang kedua yaitu al-amanah, artinya kepercayaan. Wajib bagi tiap-tiap Rasul bersifat al-amanah atau dapat dipercayai dan dapat dipercayakan pada segala sesuatu. Yang ketiga yaitu at-tabligh, artinya menyampaikan. Wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat menyampaikan, tidak menyimpan atau mencabut segala apa yang diperintahkan oleh Allah yang harus disampaikan kepada manusia seluruhnya. Yang keempat yaitu al-fatonah, artinya cerdik dan bijaksana. Wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat cerdik dan bijaksana. Selanjutnya akan dilanjutkan sifat mustahil dan sifat jaiz. Baik, selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul ini artinya adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Atau dalam artian sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib Rasul. Menurut Thaib Thohir Munir, bahwa sifat-sifat mustahil bagi Rasul yang pertama adalah al-kidbu, artinya dusta. Mustahil bahwa Rasul-Rasul itu mempunyai sifat pendusta, dalam arti apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tetapi wajiblah bagi Rasul itu bersifat siddiq, yang artinya benar atau jujur. Yang kedua yaitu al-khianah, artinya khianat atau tidak dapat dipercaya. Mustahil apabila Rasul mengkhianati ataupun mengubah walaupun sedikit apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada hambanya. Yang ketiga yaitu al-kitman, yang artinya menyembunyikan. Mustahil bagi Rasul-Rasul itu menyembunyikan atau tidak menyampaikan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disembunyikan kepada hambanya. Yang keempat yaitu al-baladah, yang artinya bodoh. Mustahil bila Rasul-Rasul itu bersifat bodoh atau tumpul otaknya, sehingga tidak sanggup memberikan dalil-dalil dan keterangan untuk berhujah dengan lawan-lawannya. Sebaliknya, Rasul-Rasul itu bersifat fatonah atau pandai. Yang selanjutnya sifat jaiz bagi Rasul. Adapun sifat jaiz bagi Rasul adalah bahwa Rasul juga memiliki sifat-sifat manusiawi seperti manusia biasa pada umumnya. Akan tetapi, sifat-sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya yang mulia itu. Sifat-sifat manusiawi Rasul itu misalnya ialah Rasul itu makan, minum, tidur, menikah, sedih, gembira, dan sebagainya. Sifat-sifat manusiawi biasa seperti ini juga boleh dimiliki para Rasul, sebab betapapun mereka itu juga masih tetap manusia yang dengan sendirinya dalam hal-hal tertentu tidak bisa lepas dari sifat-sifat kemanusiaannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 20 yang artinya kami tidaklah mengutus beberapa orang rasul sebelummu melainkan mereka itu juga makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulan dari pemaparan di atas yaitu kenabian adalah pemberian Allah dan kekhususan serta keistimewaan dari Yang Maha Tinggi lagi Yang Maha Kuasa kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kenabian itu berbeda dengan kerajaan dan pemerintahan. Nabi adalah seorang manusia yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak wajib baginya untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Tujuan diutusnya para rasul adalah agar mereka menyampaikan panggilan langit kepada penduduk bumi. Mereka harus mengajak manusia untuk beriman kepada Tuhan yang tidak bersekutu dan tidak ada selainnya. Mereka harus mengajak untuk khusyuk dan tunduk kepada kebenaran dengan keikhlasan yang tulus. Mereka harus menunjukkan kebaikan dan kebahagiaan bagi semua orang di dunia dan di akhirat, yaitu cara menyebarkan semangat, saling mengasihi, dan saling menyayangi di antara sesama. Nabi dan Rasul harus menghancurkan kepada keadilan dan kebenaran, menyiapkan setiap orang dengan akidah dan keimanannya untuk berbuat baik dan meninggalkan kejelekan, untuk menghindari kepentingan-kepentingan pribadi dan mengerjakan kewajiban-kewajiban untuk kepentingan bersama.
Sifat-sifat mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu al-kidbu, al-khianat, al-kitman, dan baladah. Sifat jais bagi Rasul adalah bahwa Rasul juga boleh memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya, seperti makan, minum, duduk, berjalan, kawin, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.